Gerakan reformasi membawa nafas baru bagi demokrasi di negeri ini. Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, sistem politik Indonesia dirancang untuk menguntungkan kelompok penguasa. Karena tidak memilih wakil dan pimpinannya secara langsung, kedaulatan rakyat pun terpasung. Seiring runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kehidupan politik Indonesia menjadi lebih seru. Sentralisasi menumbuhkan oligarki. Ekonomi dan kekuasaan dimonopoli dan hanya dapat diakses melalui jaringan kroni. Namun, pasca reformasi muncul kekuatan politik dengan bermacam variasi, nasionalis, religius, buruh, dan sebagainya. Sistem pemilu juga mengalami transformasi. Untuk pertama kali sejak negara Indonesia berdiri, rakyat dapat memilih langsung nama caleg yang disukai. Selama Orde Baru berkuasa, seperti inilah penampakan kertas suara. Sistem pemilu ini disebut proporsional tertutup. Rakyat hanya dapat mencoblos nomor, nama, atau tanda gambar satu dari 3 peserta pemilu. Lalu, caleg mana yang akan duduk di DPR dan DPRD? Kalau itu parpol yang berkuasa yang menentukan. Mulai pemilu 2004, sistem pemilu berubah 180 derajat. Dengan sistem proporsional terbuka, maka rakyat dapat memberi suara langsung pada caleg yang disuka. Tinggal mencari nama parpolnya, lalu menyoblos pada nama atau nomor calegnya. Sistem proporsional terbuka memberi kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Dengan proporsional terbuka adalah rakyat yang menentukan caleg mana menjadi anggota DPR, bukan parpol. Namun, menurut Ketua KPU pada akhir tahun lalu, ada peluang pemilu serentak 2024 kembali pada sistem proporsional tertutup. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak taunya namanya nggak muncul di surat suara. Jangankan di surat suara, katakanlah masih sistem proporsional daftar calon terbuka, kalau kemudian oleh partai nggak diloloskan, tidak jadi dinominasikan kepada KPU, pertanyakan buat apa bikin baliho-baliho. Tahapannya masih panjang, bolehlah kemudian direkrut atau mendaftarkan diri di partai sebagai calon. Inilah rangkaian kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad yang berlangsung penuh dengan hikmat dan digelar di Masjid Agung Cianjur. Kegiatan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, serta Ketua Dewan Pimpinan MUI Kiai Haji M. Holil Nafis, serta Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Sementara itu dalam sambutannya Wapres mengatakan bahwa istighosah merupakan sebuah permintaan pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh warga Indonesia terhindar dari berbagai bencana. Wapres juga mendoakan seluruh korban luka maupun korban jiwa akibat gempa bumi Cianjur dan berharap agar bencana tersebut tidak terulang kembali. Saya ini itu di satu sisi dan kedua kerjasama ulama umara ini menjadi sangat penting di negeri ini. Ya, 2 unsur penting dan di sini Angkatan Darat mengambil peran dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memang kalangan ulama, kalangan umara itu harus saling membantu dan itu kunci sukses kita dalam rangka menjaga stabilitas. Kita berempati bahwa seluruh Indonesia adalah kal jasadil wahid. Kita bagaikan satu tubuh. Karena gempa sekarang banyak terjadi bahkan di luar negeri, tapi di Indonesia kita memang mengambil tempat di Cianjur ini. Kita tahu di sini sangat dahsyat dan sampai sekarang masih melakukan recovery. Yang kedua, kita ingin memberikan bantuan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kami dari ulama ingin memberikan bantuan spiritual, penguatan dan penguatan mentalnya.
Inilah salah satu pusat kebugaran tubuh tertua di Indonesia yang berada di kawasan Jalan Pagarsih, Kota Bandung. Tempat kebugaran yang berdiri sejak tahun 1935 ini masih tetap digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah gempuran tempat fitness modern yang menggunakan alat-alat canggih. Jika dilihat, seluruh peralatan olahraga di tempat ini masih menggunakan peralatan kebugaran sejak awal berdiri, mulai dari mesin katrol, biceps, dan barbel. Semua masih baik dan bisa digunakan. Meski dengan peralatan yang lama ternyata tidak menyurutkan minat warga yang hendak berolahraga dan menjaga kebugaran tubuhnya. Bahkan, ada seorang warga yang sejak tahun 1995 tetap olahraga rutin di tempat ini. Itu udah berapa lama Kang untuk latihan di sini? Saya udah dari 95 yuk latihan di sini. Tahun 95 berarti Kang? Iya. Itu udah berpuluh tahun berarti Iya. Kang di sini kan? Aduh. Nah, kenapa sih Kang untuk memilih di sini Kang selama puluhan tahun itu sih? Iya. Itu pun ada breaknya. Saya ada break berapa tahun, 5 tahunan lah baru kesini lagi. Wawan, seorang instruktur, mengatakan semua alat masih baik dan perawatan peralatan tersebut cukup mudah, hanya dengan menggunakan cairan pelumas biasa. Ya, dari 35 sampai sekarang kan udah berapa puluh tahun, udah lama sekali gitu. Makanya alat-alatnya nggak ada yang baru, dari dulu ini aja gitu alat-alat. Berarti hingga dari tahun 35 sini hingga saat ini sendiri alat-alatnya ini ada yang direnovasi nggak sih Pak? Ya sebagian adalah karena besi kan ada patahnya, ada lasannya itu yang perbaiki sedikit-sedikit aja gitu. Untuk perawatannya sendiri gimana sih Pak? Mudah. Berapa hari sekali mungkin cuma dilap-lap aja, nggak usah diapa-apain lah, cuma dilap aja karena debu di sini kan. Cuman yang ini yang dipakai dari dulu ini aja gitu, makanya udah pada jelek-jelek inilah, tapi lumayan buat dipakai mah gitu. Wawan menambahkan, hanya dengan membayar Rp3.000, masyarakat sudah bisa berolahraga di tempat ini dengan menggunakan peralatan peninggalan zaman Belanda.